Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjing Pak Hari Widiarto, Kepala SMP 1 Bodas, Kecamatan Kandang Serang, Kabupaten Pekalongan. Matur nuwun atas wekdalipun. Ini mohon maaf mengganggu waktunya Pak Hari. Perkenalkan saya Lucy Sucianti, CGP Angkatan 6 dari Kota Pekalongan. Maksud saya melakukan wawancara ini adalah untuk sebagai tugas modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan yang berasaskan nilai-nilai kebijakan sebagai seorang pemimpin. Langsung saja nih Pak nggih wawancaranipun nggih Pak nggih. Nggih, monggo Bu Lucy. Nggih. Bapak niki kan kepala sekolah SMP Bodas nggih Pak nggih. Niku wonten mboten Pak, adakah kasus-kasus yang merupakan dilema dalam Bapak untuk mengambil dan pihak sekolah dalam mengambil keputusan Pak? Yang misalkan ini bingung mengambil keputusan apakah harus seperti ini atau nanti juga ada desakan sosial atau bagaimana Pak? Wonten apa mboten kalau di SMP 1 Bodas? Oh nggih, saya mencoba menjawabnya nggih Bu Lucy nggih. Yang Nggih. namanya dilema itu kan berarti ada beberapa pilihan atau pertentangan antara keputusan A dan atau keputusan B. Nah, di daerah kami sendiri itu karena di pegunungan eh, kasus seperti itu memang ada, dalam artian ketika ada siswa yang misalkan ingin putus sekolah atau karena kasus tertentu itu kita pihak sekolah pasti tentu saja dihadapkan dengan yang namanya dilema, baik itu secara aturan di sekolah maupun secara aturan atau di tingkat di sosial masyarakatnya. Misalkan ketika ada siswa yang amit jauh ini ada yang misalkan ada yang hamil itu kan ternyata ada dua keputusan yang harus kita benar-benar pertimbangkan. Yang pertama itu memang hak anak sekolah itu untuk memperoleh pendidikan itu memang hak ya, untuk bagi peserta didik tersebut. Akan tetapi secara sanksi sosial kita juga itulah yang dinamakan dilema ketika ada dua pilihan yang bertentangan. Tentu saja ketika menghadapi kasus seperti itu kita di pihak sekolah harus segera mengambil satu keputusan apa yang terbaik bagi peserta didik tanpa menyampingkan sanksi sosial yang ada di masyarakat. Begitu dulu sih. Matur nuwun, Pak. Sebelum diambil keputusan, mungkin dilematisnya mungkin berkaitan dengan nilai-nilai norma di Kecamatan Kandang Serang dan mungkin khususnya di Kelurahan Bodas niku berkaitan dengan napa niku ada siswa yang hamil niku kalau dari dilematisnya dari pihak masyarakat atau tokoh masyarakat itu biasanya menginginkan siswa tersebut bagaimana, Pak? Kalau untuk di tengah masyarakat tentang sanksi sosialnya, masyarakat di sini itu pengennya sekolah, pengennya masih tetap mengenyam pendidikan, tetapi kan ada aturan-aturan di sekolah yang memang itu tidak etis ketika ada siswi yang mengalami kasus tersebut, ya mau tidak mau harus dikeluarkan, tetapi kita tidak bisa mengenyampingkan permintaan atau keinginan dari masyarakat. Alhasil pernah kami mengambil satu keputusan anak itu tetap sekolah, dalam artian kita berikan pilihan entah itu dikejar paket ataupun untuk mutasi ke sekolah lain. Tentu saja dengan harapan siswi tersebut itu masih bisa memperoleh haknya untuk di dalam memperoleh pendidikan, begitu Bu.
Oke, kalau dari orang tuanya tentu saja mungkin ini ya Pak ya, apa menginginkan siswa tersebut tetap sekolah. Tapi mungkin juga di sisi lain mungkin siswa-siswa lain juga kok kurang etis begitu nggih Pak nggih. Ada siswa lain yang mungkin kalau anaknya tetap di situ juga mungkin jadi contoh yang tidak bagus gitu nggih maksudnya nggih Pak nggih. Heeh. Iya, iya betul karena eh, ketika kasus itu terjadi yang dirasakan oleh siswa atau siswi itu kan bukan hanya sanksi sosial di tengah masyarakat, tapi ketika di kelas itu kan mungkin kena bullying dari teman-teman sekelas atau seperti apa. Dan tentu saja akan menimbulkan pandangan yang negatif, terutama bagi teman-temannya itu. Alhasil kita memang dilema antara untuk mengeluarkan atau tetap harus di sekolah tersebut. Nah, akhirnya keputusannya adalah biar anak tersebut masih bisa mengenyam pendidikan, kita arahkan, kita tuntun siswi tersebut untuk dikejar paket karena sesuai dengan apa namanya itu kurikulum merdeka itu kan intinya berpihak pada murid yang Mas Menteri katakan itu kan hal yang pertama adalah murid, yang kedua murid, dan yang ketiga murid. Jadi murid, murid, dan murid. Begitu. Oke. Namun sebelum kurikulum merdeka pun, setahu saya ya Pak Yan juga kenapa saya melakukan wawancara ini, mungkin jauh sebelum itu kurikulum merdeka ini juga SMP Bodas juga mengambil langkah ini ya Pak ya, pihak pada murid ya. Apa tuh namanya dengan mengambil langkah supaya anak tersebut tetap sekolah. Prosedur-prosedur apa sih Pak biasanya yang dilakukan sebelum sampai keputusan itu biasanya? Apakah ada diskusi dengan orang tua, nopo dinas terkait, nopo pripun, Mbak? Oke, tentu saja hal yang kami lakukan pertama adalah untuk koordinasi kita berkolaborasi dengan orang tua siswa karena kasus tersebut bukan termasuk apa namanya menyangkut masa depan siswi tersebut. Otomatis secara orang tua, secara psikis tentu saja masih tetap menginginkan anaknya itu mengenyam pendidikan. Jadi hal yang pertama adalah mengundang orang tua, kita diskusikan dengan wakil kepala sekolah dan sebagainya. Ketika itu diambil satu tindakan atau memunculkan suatu keputusan, kita tindakan yang kedua adalah berkoordinasi dengan dinas terkait atau misalkan dikejar paket itu apakah kita pihak sekolah berusaha mencari solusinya paket kejar paket mana yang bisa menerima atau sekolah mana yang masih bisa menerima itu kita usahakan. Jadi intinya kita tidak akan mematikan dalam artian masa depan dari si siswa. Nah, ketika itu sudah ada peluang untuk kejar paket atau ke satuan pendidikan yang lain, kita buatkan surat rekomendasi agar siswa tersebut bisa untuk mutasi pindah dan masih bisa melanjutkan pendidikan. Begitu Bu Lucy. Berarti juga sekolah mencarikan sekolah lain gitu nggih Pak nggih? Sekolah yang Betul. di sini mencarikan sekolah lain luar biasa nih Pak ya. Jadi PR yang sangat banyak juga karena harus membackup dan juga harus mencarikan sekolah yang mau menerima. Apakah juga ada mungkin Pak kerjasama dengan kalau SMP masih ikut dinas kabupaten ada diskusi no pembuatan Pak dengan dinas napa Kabupaten Pekalongan, dinas pendidikan. Oh ya, karena SMP masih di lingkup wilayah kerja kabupaten, tentu saja ketika ada permasalahan tersebut, pihak dinas pendidikan kabupaten juga harus ditembusi, dalam artian harus diberitahu ketika takutnya ketika kita mengambil langkah yang salah, nanti malah dinas akan loh kok begini. Dan intinya dalam kasus tersebut kita tetap menjalin kerjasama dengan dinas pendidikan di Kabupaten Pekalongan dalam artian itu kan atasan kita nih. Jadi apapun yang terjadi itu harus mengetahui dari dinas pendidikan di kabupaten sehingga nanti
bisa jadi ada usulan atau solusi yang terbaik yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten, bahkan bisa menemukan solusi. Oh, ini ada kejar paket yang terdekat, misalkan siswanya masih kekurangan siswa, itu bisa dimasukkan di kejar paket tersebut. Jadi Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan juga akan, saya yakin juga akan memberikan solusi yang terbaik bagi siswa tersebut, karena hak dasar dari siswa itu harus memperoleh pendidikan atau harus belajar, wajib belajar itu kan. Kalau sekarang karena di Kecamatan Kandang Serang itu angka turut serta anak untuk sekolah atau pendidik itu untuk memperoleh pendidikan itu masih rendah dibandingkan di daerah bawah, sehingga nantinya atau mungkin di Dinas Pendidikan Kabupaten itu akan berusaha dengan maksimal agar siswa-siswa yang mempunyai kasus tersebut tidak berhenti untuk memperoleh pendidikan. Begitu, Bu. Ya, ikut mencarikan jalan keluar nggih Pak nggih. Nah, hal-hal apa saja yang Nggih. selama ini mungkin efektif Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang sudah efektif? Apa mungkin dengan kerjasama dengan dinas yang sudah efektif atau apa Pak? Yang kira-kira Nggih. sampun efektif? Memang untuk keputusan yang efektif, tentu saja kita tidak bisa melakukan atau memutuskan dengan sendirinya. Kita tentu saja bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten, kemudian satuan pendidikan yang lain, misalkan itu dikejar paket, itu kita saling komunikasi lah. Karena di Kandang Serang pun kan kebanyakan ada yang kejar paket itu karena tidak mau terkekang harus masuk setiap hari, karena orang-orang sini itu kan nyambi bekerja, itu malah lebih, orang-orang Kandang Serang itu lebih senang kalau malah ikut dikejar paket itu. Oh, nggih. Intinya Berarti ini kita sudah menjalin kerjasama. ini sampun efektif Pak nggih. Juga karena mungkin bukan kasus pertama jadi mungkin sudah efektif nggih Pak nggih koordinasi dulu pun nggih Pak nggih. 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 Nah, kalau niku Pak tantangan dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika niku tantanganipun apa mawon nggih Pak nggih? Tantangan dalam pengambilan keputusannya. Kalau melihat kasus tersebut memang tidak bisa dipungkiri, nggih, pasti tetap ada tantangan tersendiri antara kasus satu dengan yang lain itu. Tantangan yang terbesar adalah secara moral atau secara moral ya, karena kita harus bisa menyelamatkan psikis anak biar tidak down, karena kalau kita biarkan nanti mental anak akan lemah, terguncang, nanti motivasinya untuk belajar juga akan rendah. Mungkin tantangan yang terbesar itu, Bu, karena kita berusaha menyelamatkan secara pribadi siswa tersebut agar tidak terlalu terpuruk lah. Kita berusaha memotivasi biar motivasi belajarnya itu bisa tumbuh, gitu, Bu. Nggih, nggih. Matur nuwun, Pak. Kalau ada tantangan sosial nggak, Pak, atau desakan mungkin dari warga untuk Oh, mengeluarkan nggih. itu juga Ada. nggih. Ada, karena kasus tersebut kan termasuk mencoreng nama baik juga ya, karena misalkan ada warga desa A, siswanya ada disebutkan baratnya nak basa Jawane ngisi-ngisini desa A ditok wae gitu. Tapi kita juga tidak bisa secara absolut menerima yang seperti itu. Kita juga harus memikirkan sisi yang lain. Jadi banyak pertimbangan sekolah itu tidak hanya melihat pada satu sisi, kita juga harus mempertimbangkan sisi-sisi positif yang lain. Kita tidak bisa langsung menuruti apa kemauan masyarakat. Kalau kemauan masyarakat sih, kalau ada kasus seperti itu ya harus dikeluarkan, karena memang kasus yang sangat mencoreng kan.
termasuk nama baik desa dan sebagainya. Kalau ada kasus kecil itu di sini yang dibawa-bawa itu mesti nama desa itu. Nama desa ya Pak ya, karena lokasi Iya, SMP-nya berdekatan sekali ya Pak ya dengan apa tuh namanya dengan desa dan nama sekolahnya pun itu juga nama betul. desanya Pak. Oke, oke. Karena masyarakat sini sangat sangat apa ya, dibilang sangat Agamis, peduli dengan nggih, peduli. agamis juga gitu. Nggih. Dalam kasus dilema etika niku dalam pengambilan keputusan, apakah ada jadwal tertentu dalam penyelesaian atau langsung diselesaikan di tempat atau mungkin ada prosedur dulu yang dijalankan, Pak? Kalau adanya kasus tersebut, ketika terjadi kasus tersebut, ya kita memang kasus tersebut sih memang tidak kita harapkan terjadi. Tapi ketika itu terjadi pasti ada tahapan-tahapan, dan ketika itu tergantung apa ya, ibaratnya insidental. Kalau misalkan itu mendesak ya kita kebut, tapi kalau misalkan masih ada dalam taraf ada waktu atau renggang waktu yang panjang, pokoknya intinya ketika mengambil keputusan ada beberapa tahapan, Bu. Misalkan kita konfirmasi ke siswa, ke orang tua, kemudian kita panggil tokoh-tokoh masyarakat, kemudian kita panggil misalkan perwakilan siswa atau temannya itu atau OSIS, kemudian dewan guru atau waka, itu kita bertahap. Baru kemudian untuk tindakan akhirnya tentu saja keputusan tetap berada di sekolah, dalam artian kepala sekolah sebagai manajer dan juga wakil-wakil kepala sekolah yang mewakili dari dewan guru. Tentu saja kita tidak serta-merta mengambil keputusan sepihak tanpa melihat tanggapan atau efek dari orang lain, begitu Bu. Oh, nggih, nggih, nggih. Berarti mengikuti prosedur, adapun jangka waktunya mungkin tergantung niki mendesak napa mboten nggih Pak nggih. Kalau mendesak itu dikebut, kalau tapi tetap dengan prosedur prosedur yang sebagaimana tadi Pak Hari jelaskan nggih. Kemudian apakah ada seseorang atau adakah faktor-faktor yang mempermudah membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam dilema etika, Pak? Dilema etika ketika dalam kasus hal ini, komite itu sangat berperan, karena komite itu kan perwakilan dari tokoh masyarakat, perwakilan dari orang tua siswa, yaitu apa namanya usulan beliau dalam hal ini komite itu memang sangat berpengaruh, karena komite kan yang tahu seluk-beluk dari kepribadian yang ada di masyarakat itu karakternya seperti apa. Jadi jangan sampai misalkan ada kasus tersebut sekolah menyampingkan adanya komite, karena komite juga termasuk dari bagian dari warga sekolah, gitu Bu. Oh, nggih komite ya Pak ya, karena yang asli orang situ, tokoh masyarakat Nah, juga betul. yang aturan apa yang dikatakan beliau itu juga sangat berdampak gitu nggih Pak nggih. Nah, dari yang telah disampaikan, pelajaran mungkin yang bisa dipetik mungkin dalam pengambilan keputusan dilema etika niku napa Pak? Untuk pelajaran yang bisa diambil atau yang bisa saya katakan ketika ada kasus untuk dilema etika, kita jangan memandang suatu kasus tersebut hanya pada satu sisi. Ada beberapa sisi yang memang harus kita pertimbangkan, dengan harapan ketika memunculkan atau memutuskan suatu keputusan dalam hal kasus ini misalkan, jangan sampai anak tersebut dirugikan, karena lagi-lagi yang utama adalah harus berpihak pada murid. Gitu. Matur nuwun sangat Pak atas wekdalipun sudah bersedia untuk diwawancarai oleh saya untuk program Guru Penggerak. Matur nuwun Pak Hari Widianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.